Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota Fakri Rahman dan Sukma. Eh, Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu teori-teori pertumbuhan klasik suatu analisis komparatif. Subtopiknya, 4 pendekatan teori klasik pembangunan ekonomi, teori tahapan linear, model pertumbuhan struktural. Materi pertama, 4 pendekatan teori klasik pembangunan ekonomi. 4 pendekatan teori klasik pembangunan ekonomi. Literatur klasik pasca Perang Dunia II dalam pembangunan ekonomi telah didominasi oleh 4 aliran pemikiran utama yang saling bersaing. Yang pertama, model tahapan pertumbuhan linear. Yang kedua, teori dan pola pertumbuhan struktural. Yang ketiga, revolusi ketergantungan internasional. Yang keempat, kontra-revolusi pasar besar neoklasik. Beberapa tahun belakangan ini telah muncul pendekatan elektrik dengan menggabungkan yang terbaik dari semua teori klasik. Teori ekonomi pembangunan mensyaratkan ada beberapa kuantitas serta kombinasi tabungan, investasi dan bantuan luar negeri yang tepatnya agar negara-negara berkembang dapat bergerak sepanjang jalur pertumbuhan sebagaimana sebelumnya negara-negara yang lebih maju. Dua aliran pemikiran yang saling bersaing pada tahun 1970-an. Aliran pertama yang berfokus pada teori dan pola pertumbuhan struktural. Aliran kedua, revolusi kebergantungan kebergantungan eh, internasional lebih radikal dan politis. Teori tahapan linear. Para ekonom di negara-negara maju benar-benar terkejut. Mereka tidak memiliki model konseptual yang langsung tersedia untuk menganalisis proses pertumbuhan ekonomi di kebanyakan masyarakat agraris yang tidak memiliki struktur perekonomian modern. Namun mereka memiliki pengalaman dari Marshall Plan yang waktu itu baru dilaksanakan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fakri. Terima kasih, Sukma. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tahapan pertumbuhan Rostow. Menurut Rostow, sebuah negara bergerak melalui tahapan berurutan dalam upaya mencapai kemajuan. Transisi dari keterbelakangan ke perekonomian maju dapat diuraikan dalam serangkaian langkah atau tahap yang dapat dilalui semua negara. Semua masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai dimensi perekonomian dapat dikelompokkan ke dalam salah satu dari 5 kategori, yakni masyarakat tradisional, prakondisi sebelum lepas landas untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, lepas landas, tahapan maju kematangan ekonomi, dan tahapan konsumsi massal yang tinggi. Model pertumbuhan Harrod-Domar. Setiap perekonomian harus menabung bagian tertentu dari pendapatannya untuk sekedar mengganti barang-barang modal yang habis atau rusak, gedung, peralatan, dan bahan-bahan. Akan tetapi, untuk bisa tumbuh diperlukan adanya investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal. Jika kita mengasumsikan adanya hubungan ekonomi langsung antara jumlah modal, persediaan modal K, dan total GDP-Y, misalnya jika $3 dari modal selamanya diperlukan dalam menghasilkan tambahan GDP tahunan sebesar $1, berarti setiap tambahan neto pada persediaan modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan dalam arus output nasional GDP. Next. Hambatan dan kendala. Salah satu strategi pertumbuhan ekonomi yang paling mendasar adalah meningkatkan bagian pendapatan nasional yang ditabung
dalam kurung yang tidak dikonsumsi. Rosto dan sejumlah pihak lain mendefinisikan tahapan lepas landas adalah negara-negara yang mampu menabung 15% sampai 20% dari GDP. Dan hambatan utama atau kendala dalam upaya pembangunan menurut teori ini adalah relatif rendah tingkat pembentukan modal di kebanyakan negara miskin. Syarat perlu versus syarat cukup. Mekanisme pembangunan yang terkandung dalam teori tahapan pertumbuhan tidak selamanya dapat diterapkan. Alasan utamanya bukan karena kondisi lebih banyaknya tabungan dan investasi yang bukan merupakan syarat perlu atau necessary condition untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Tetapi karena tabungan dan investasi lebih banyak bukan merupakan syarat cukup atau sufficient condition. Next. Selanjutnya, model pertumbuhan struktural. Next. Teori pembangunan oleh Lewis. Berdasarkan model Lewis, perekonomian terbelakang terdiri atas dua sektor, yakni sektor subsisten pedesaan yang tradisional dan kelebihan penduduk yang dicirikan produktivitas marginal tenaga kerja yang sama dengan nol atau zero marginal labor productivity. Situasi digolongkan Lewis sebagai surplus tenaga kerja karena tenaga kerja dapat diambil dari sektor pertanian tanpa mengakibatkan kerugian output apapun. Dan sektor industri modern perkotaan yang sangat produktif sebagai sektor yang menampung transfer tenaga kerja dari sektor subsisten secara berangsur-angsur. Fokus utama model ini terlihat baik pada proses transfer negara kerja maupun pertumbuhan output dan lapangan tenaga kerja di sektor modern. Kritik terhadap model Lewis. Yang pertama, dalam model ini secara tersirat mengasumsikan bahwa tingkat transfer tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja di sektor modern berbanding proporsional dengan tingkat akumulasi modal sektor modern. Yang kedua, yang dipersoalkan dari model kerja Lewis adalah gagasan bahwa surplus tenaga kerja terdapat di wilayah pedesaan, sedangkan lapangan kerja penuh ada di wilayah perkotaan. Yang ketiga, yang meragukan adalah gagasan bahwa pasar tenaga kerja sektor modern yang kompetitif akan menjamin keberlangsungan eksistensi tingkat upah real pedesaan yang konstan sampai tercapai keadaan ketika persediaan tenaga kerja telah habis. Yang terakhir ialah kritik terakhir yang dialamatkan pada model ini adalah asumsinya tentang tingkat hasil yang semakin menurun dalam sektor industri modern. Next. Perubahan struktural dan pola pembangunan. Seperti halnya model Lewis, analisis pola pembangunan mengenai perubahan struktural berfokus pada proses yang berlangsung secara beruntun. Akan tetapi, berbeda dari model Lewis, teori awal tentang tahapan pembangunan, meningkatnya tabungan dan investasi dipandang para analisis pola pembangunan sebagai syarat perlu, tetapi tidak cukup adanya pertumbuhan ekonomi. Model perubahan struktural yang terkenal ternyata kebanyakan didasarkan pada karya empiris pakar ekonomi Harvard bernama Hollis B. Sineri dan rekan-rekannya pada selama periode pasca perang. Karakteristik ini mencakup pergeseran dari produksi pertanian ke produksi industri. Selanjutnya, akumulasi modal fisik dan manusia, perubahan permintaan konsumen dari yang berfokus pada makanan dan keperluan dasar ke permintaan barang manufaktur dan jasa yang beragam. Pertumbuhan kota dan industri, perkotaan ketika orang-orang berpindah dari pertanian, kota-kota kecil, serta menurunnya ukuran keluarga dan pertumbuhan penduduk karena anak-anak tidak lagi dilihat dari sisi ekonomi, dan para orang tua lebih menekankan kualitas pendidikan ketimbang kuantitas anak. Next.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.